Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pesi Mardiana, NPM 1834020065. Saya akan menjelaskan materi tentang upaya meningkatkan kualitas SDM melalui interaksi positif dengan lingkungan. Manusia sebagai komponen lingkungan, berdasarkan potensinya dalam mengubah lingkungan, seolah-olah manusia merupakan spesies paling dominan dan berkuasa. Padahal kenyataannya secara biologis tidaklah demikian. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya apabila tidak ada tumbuhan. Demikian pula seandainya tidak ada hewan-hewan, baik hewan renik maupun besar. Sebaliknya, tumbuhan dan hewan-hewan tersebut akan tetap dapat hidup lestari, seandainya pun tidak ada manusia. Sesungguhnya manusia yang memperlakukan kehadirannya mereka atau tumbuhan dan hewan, dan bukan sebaliknya. Jadi, melihat kenyataan tersebut, maka secara biologis manusia memiliki kedudukan yang lemah. Sekarang ini semua sadar bahwa manusia adalah bagian dari alam, tidak berada di luarnya, tidak datang ke bumi sebagai makhluk tertinggi untuk mengeksploitasi alam untuk kepentingannya tanpa batas. Sebagai bagian dari alam, manusia sendiri akan habis riwayatnya kalau ekosistemnya dihancurkannya. Hal ini bukanlah suatu yang terorientasi atau etis, tetapi sudah terbukti di mana-mana. Bencana yang berlangsung di mana-mana di belahan bumi, misalnya bencana kekeringan dan kekurangan pangan di Somalia saat ini, yang mengakibatkan kematian massal, merupakan kasus-kasus contohnya dari salah manusia yang mengolah lingkungannya. Keadaan demikian itu harus didasari bersama. Manusia dapat mengubah lingkungannya, dan perubahan yang terjadi tidak boleh melebihi nilai ambang batas yang didukung ekosistem. Untuk memperoleh manusia yang memiliki kemampuan demikian, maka setiap manusia haruslah terlebih dahulu menyadari dan belajar tentang keberadaan dan kondisinya dalam lingkungan. Proses belajar tersebut dapat melalui berbagai jalur yang berlangsung selama hidupnya. Bentuk hubungan antara manusia dan lingkungan. Pada garis besarnya terdapat dua macam bentuk hubungan atau interaksi antara manusia dengan lingkungannya, yaitu interaksi yang bersifat positif dan bersifat negatif. Yang positif adalah yang dapat mengubah lingkungannya, dan perubahan-perubahan yang dilakukan tersebut tetap menjaga kelangsungan fungsi serta keseimbangan ekosistem yang ada. Perubahan-perubahan yang demikian hanya mungkin dapat dilakukan oleh manusia yang berilmu dan berakhlak baik, karena hanya orang-orang yang demikianlah yang tahu kriteria dalam berbuat serta bagaimana cara melakukannya. Peran pendidikan. Melalui pendidikan akan dapat diharapkan dan diperoleh sumber daya manusia yang selain menguasai ilmu dan teknologi, juga berperilaku positif terhadap lingkungannya. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang ketentuan pokok mengenai lingkungan hidup, disebutkan bahwa untuk menumbuhkan kesejahteraan lingkungan dapat ditempuh melalui dua jalur pendidikan, yaitu jalur non-formal dan jalur formal. Kenyataannya pada saat ini terdapat suatu kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan seorang, maka semakin tidak dapat menyesuaikan diri dengan alam sekeliling pedesaan dan pertanian. Hal ini menyebabkan mereka merasa materi pelajaran yang didapat di sekolah beda sekali dengan yang dilihat di sekelilingnya. Lagi pula,
Mereka tidak diasuh untuk mengaktifkan. Akibatnya, semakin banyaknya orang pintar di desa yang lari ke kota atau demikian jauh dari lingkungannya. Materi yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.